Selamat datang di FNU Indonesia Podcast Projection, Project Management in Online Network. Bersama saya Sofi. Pada hari ini kita kembali lagi akan melanjutkan pembahasan dari sesi podcast sebelumnya, yakni tentang video. Untuk menambah wawasan kita tentang video, pada hari ini kita telah kedatangan narasumber di studio podcast FNU Indonesia, yakni Mbak Alin Veronica. Beliau ini merupakan praktisi yang sudah handal di bidang project management, memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun. Beliau juga merupakan founder dari FNU Indonesia dan juga saat ini beliau masih aktif menjabat selaku presiden di Project Management Institute Indonesia Chapter. Selamat pagi Mbak Alin. Selamat pagi Sofi. Apa kabarnya Mbak Alin? Alhamdulillah baik. Baik FNUers, kita langsung saja nih ya ke sesi tanya jawab kali ini. Apa itu videos? Oke, videos ya. Oke, videos itu sebetulnya sendiri adalah professional development units yang dibutuhkan ketika kita maintain kredensial yang hanya dikeluarkan oleh Project Management Institute atau PMI. Nah, di sini kita biasanya ketika kita punya kredensial itu cycle-nya adalah 3 tahun. Nah, ada 7 kredensial yang dikeluarkan oleh PMI ini Sofi, yaitu adalah PMP, PGMP, PMFFP, PMI PBA, PMI RNP, ACP sama PMI SP, dan juga satu lagi yang ke-8-nya adalah CAPM. Nah, selama cycle 3 tahun itu untuk yang PMP, PGMP programnya atau yang portfolio atau PMFP atau yang business analyst PMI PBA, kita butuh 60 videos dalam 3 tahun tersebut yang dibagi menjadi 35 videos untuk education dan 25 videos untuk giving backs. Nah, sedangkan untuk RMP, ACP dan SP itu butuh 30 video, di mana ada 17 video untuk education dan 12 video untuk giving back. Nah, sedangkan CAPM sekarang itu di peraturan baru PMI udah bisa di-maintain kredensialnya tanpa harus ngambil sertifikasi lagi, butuh 15 video, yaitu 9 di education dan 6 di giving back. Nah, video ini tadi kan untuk maintain kredensial nih. Nah, jadi namanya kredensial itu kan knowledge kita dan skills kita. Nah, jadi untuk ini kita butuh learning and sharing. Nah, learning itu sendiri ada di education. Nah, jadi misalnya bagaimana kita belajar meningkatkan skill kita. Jadi kalau kita enggak kan pengetahuan itu kan bertambah terus tuh di project management. Nah, kalau kita harus meningkatkan skill kita baik dari technical skill project management, leadership-nya maupun strategis dan manajemen bisnisnya kita. Nah, kemudian ada yang satu tadi saya bilang giving back to profession, itu sharing. Nah, jadi kalau kita punya sertifikasi, kita itu harus membagi ilmu sama knowledge kita ke profesi yang lain. Jadi ini kayak seperti sarana atau kontribusi kita untuk membangun profesinya. Nah, 1 jam yang kita habiskan untuk misalnya belajar learning atau kita sharing itu sama dengan 1 video. Jadi misalnya kita belajar 1 jam online nih kursus. Ya. Nah itu baik informal education ataupun juga dari authorized training providernya PMI atau ATP. Nah itu sama dengan 1 video. Nah jadi kalau misalnya kita butuh 60 video untuk PMP dalam 3 tahun, berarti kita akan menghabiskan 60 jam selama 3 tahun tersebut, baik di education maupun di giving back gitu. Wah, baik. Lalu apakah saya dapat memperoleh video education dengan cara yang sama seperti dulu Mbak Alin? Oke, caranya yes masih bisa sama. Jadi kita bisa pakai yang dari tadi PMI Authorized Training Provider atau ATP ataupun juga dari chapters dari PMI. Kalau di Indonesia kan ada PMI Indonesia Chapter atau mungkin di organisasi tempat kita bekerja atau di universitas. Kita bisa mengikuti PMI Kongres atau mungkin juga PMI Symposium, PMI Training atau juga bisa dari Self-Directing Learning. Berarti sama ya Mbak Alin ya cara pengambilan videonya. Baik, melanjutkan pertanyaan ke selanjutnya, saya ingin tahu apa itu tentang PMI Talent Triangle. Oke, PMI Talent Triangle itu yang dikeluarkan oleh PMI. Nah, sebetulnya sih dia ada 3 namanya Talent Triangle ya. Berarti yang pertama adalah ways of working. Dulunya itu disebutnya Technical Project Management. Nah, per tahun 2022 PMI sudah mengeluarkan yang baru. Jadi dia membuatnya lebih luas. Nah, yang tadinya Technical Project Management itu diperluas menjadi ways of working. Nah, sekarang di mana kalau di sini sebagai project manager, jadi
kan kita bekerjanya kadang-kadang pendekatannya predictive, agile, design thinking, ataupun juga proyek yang mungkin lebih kayak mungkin ke development ya. Nah, PMI mengencourage profesional untuk bisa menguasai ways of working, gimana cara kita bekerjanya, sehingga kita bisa menerapkan teknik yang tepat pada waktu yang tepat untuk memberikan hasil yang terbaik. Yang termasuk dalam kategori ways of working, tapi tidak terbatas pada yang saya sebutkan yang Sofia, yaitu agile and hyper agile. Terus hybrid, design thinking, transformation, terus data gathering dan modeling. Terus kalau bicara dengan value management, performance management, risk management, scope management, schedule management, terus time, budget, and cost estimation. Nah, sudut yang kedua yang dari talent triangle-nya tadi itu adalah power skills yang dulu disebutnya leadership. Nah, sekarang kalau dulu kita fokusnya cuma di leadership saja, sekarang kita buat lebih luas oleh PMI, jadi fokus ke interpersonal skills, di mana di dalamnya ada collaborative skills, terus communication, terus bagaimana kita mempunyai innovative mindset. Jadi kita bisa melakukan inovasi, terus orientasinya ke tujuan, terus juga empati. Jadi di triangle yang ini itu memastikan timnya memiliki keterampilan, jadi bisa memungkinkan mereka untuk mempertahankan jika ada pengaruh-pengaruh dari stakeholders, dan di mana jika ada perubahan mereka bisa mengakomodirnya. Nah, yang terakhir itu adalah business acumen, dulu disebutnya strategic and business management. Nah, sebagai project manager, PMI itu sekarang mengencourage dia tidak hanya fokus terhadap ngurusin project aja nih, misalnya tepat waktu, atau sesuai schedule, atau sesuai budget, tapi dia harus punya ketajaman bisnis yang biasanya disebutnya business acumen. Nah, ini mempengaruhi baik makro dan mikro di dalam organisasinya atau industri tempat project yang dilaksanakan atau tempat project manager bekerja, dan juga dia mempunyai fungsi domain atau pengetahuan khusus, di mana di sini kita bisa kalau kita punya ketajaman bisnis yang bagus, kita bisa membuat keputusan yang baik. Nah, profesional di semua tingkatan sebetulnya harus mampu menempa mengambil keputusan. Nah, yang mana keputusan itu harus efektif dan bisa memahami proyek mereka yang selaras dengan tujuan dan strategik dari perusahaan, dan juga bisa mengetahui tren dari global. Nah, begitu Sophie. Menarik sekali pembahasan tentang PMI Talent Triangle. Oke, kalau pembagian lebih jelasnya dari kategori education dan giving back untuk perolehan PDUs itu seperti apa Mbak Ali? Oke, tadi di awalnya kita bicara PDU kan ada dua kategori kan, nah education dan giving back. Nah, jadi misalnya kalau PMP tadi kan program manajemen PJMP, portfolio maupun PBA itu kan butuh 60 PDU selama 3 tahun. Nah, dari dua kategori tadi, education dan giving back, itu butuh 35 PDU untuk education. Nah, nanti sisanya 25 PDU untuk giving back. Nah, di kategori education ini nanti dia harus selaras dengan tadi reverse-nya ke PMI Talent Triangle. Jadi misalnya kan ada 3 nih tadi PMI Talent Triangle. Ada ways of working, power skills, dan business acumen. Nah, minimal ya kalau untuk education itu adalah 8 PDU per bagiannya. Nah, terus sisanya yang 11 PDU itu bisa diklaim di area lain di PMI Talent Triangle. Oke. Nah, sedangkan untuk PMI ACP, RMP, SP itu minimalnya adalah 4 PDU per masing-masing kategori di PMI Talent Triangle. Untuk CIPM lebih kecil lagi, yaitu sekitar 2 per kategorinya. Nah, tadi kan bilang PMI Learning and Sharing, kategori kedua adalah Giving Back. Nah, di Giving Back sendiri untuk PMP, PJMP, PMFP, dan PMI PDA itu maksimal adalah 25 PDU. Karena memang di skills itu kita lebih menekankan ke learningnya dulu, jadi dia minimalnya 35 PDU selama 3 tahun, sedangkan di kategori Giving Back itu adalah maksimal 25 PDU. Nah, kalau tadi 25 per yang PMP, PGMP, PMFP, dan PMFPDA, sedangkan untuk SCP, RMP, dan SP itu maksimal 12 PDU. Nah, kalau CIPM maksimal 2 PDU.
apa sih sebetulnya yang termasuk dalam giving back? Nah, giving back itu misalnya kayak seperti saya sekarang kan volunteer di PMI Indonesia. Nah, itu bisa saya klaim juga, tapi dalam kategori giving back-nya. Terus misalnya kita buat knowledge, misalnya saya nulis buku atau buat jurnal, atau kita jadi speaker. Nah, itu atau juga pengalaman di selama kita kerja itu masuk dalam kategori giving back sebagai profesionalnya. Dan ini maksimal 8 untuk PMP, PJMP, PMFP dan PBA, 4 untuk RMP, SP dan ACP, sedangkan untuk CAPM adalah 2. Gitu, Sophie. Oke, viewers, jadi tadi Mbak Alin udah jelasin detail sekali nih tentang pembagian kategori dari education dan giving back untuk perolehan PDUs. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dapatkah saya mengklaim PDU untuk satu aktivitas education di lebih dari satu bidang skills di PMI Talent Triangle? Oke, tadi kan berarti kan ada 3 skillsnya ya, itu ways of working, business acumen, sama dengan power skills ya. Nah, jawabannya adalah ya, kita bisa dapat mengklaim PDU untuk satu activity di 3 triangle tersebut. Jadi misalnya nih ya, saya baca buku yang berisi tentang agile atau hybrid approach. Nah, ini kan di sana juga ada berisi tentang negosiasi stakeholders. Nah, di sini saya bisa mengklaim videonya di education di bidang keterampilan ways of working maupun the power skills. Jadi jelas ya, viewers ya, kita bisa mengklaim PDU untuk satu aktivitas bidang education dari bidang skill di PMI Talent Triangle. Nah, Mbak Alin, pertanyaan selanjutnya, apakah saya dapat mentransfer PDU ke cycle berikutnya? Oke, PDU apakah bisa ditransfer ke cycle berikutnya? Jawabannya bisa, tapi yang bisa seperti saya bilang, kita butuh 60 video misalnya untuk PMP. Nah, pada tahun terakhir saja itu yang bisa ditransfer ke cycle berikutnya. Jadi misalnya kan, dan itu maksimal 20 videos untuk PMP, PJMP, PMIFP, PMFP sama PMI PBA. Nah, sedangkan 10 videos untuk RMP, ACP dan SP, kemudian 5 videos untuk CAPM. Contohnya gini nih, misalnya kan cycle sertifikasi saya kan, saya misalnya 3 tahun nih. Nah, terus berarti misalnya saya dapatnya April 2019 sampai April 2022. Nah, kemudian dalam cycle 3 tahun itu terkumpul 100 video. Nah, yang karena ini PMP, jadi yang dipakai adalah sebanyak 60 videos ya. Jadi masih sisa 40 videos lagi yang dikumpulkan selama periode April 2019 sampai April 2022. Nah, apakah saya bisa transfer? Ya bisa, tapi hanya di tahun terakhir, yaitu April 2021 sampai April 2022, dan itu maksimal 20 videos yang bisa saya transfer untuk cycle saya berikutnya, yaitu April 2022 sampai April 2025. Nah, tapi kalau misalnya ada kelebihan video nih yang saya dapat di 2 tahun pertama, yaitu di cycle di April 2019 sampai April 2021, nah itu tidak bisa ditransfer ke cycle berikutnya. Jadi viewers, yang perlu kita garis bawahi adalah kita bisa mentransfer video ke cycle berikutnya di tahun terakhir dengan maksimal 20 video seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Alin. Pertanyaan selanjutnya, Mbak Alin, kapan saya bisa mulai mendapatkan video paling cepat setelah saya mendapatkan sertifikasi? Sophie bisa langsung. Jadi misalnya Sophie dapat sertifikasinya sekarang anggaplah bulan Mei tanggal 12 ya. Nah, begitu dapat sertifikasinya dan Sophie bisa ada kegiatan yang bisa diklaim, itu langsung bisa secepatnya Sophie mendapatkan itu, mengklaim videonya. Tapi sebelumnya, misalnya kan sekarang 12 Mei kan 2022. Nah, event atau kegiatan apapun yang dilakukan sebelum dapat sertifikasi tidak bisa diklaim videonya. Jadi saya bisa langsung klaim untuk videonya setelah saya mendapatkan sertifikasi. Lalu
saat melaporkan kegiatan PDU, apakah ada dokumentasi pendukung yang diperlukan? Oke, sebetulnya PDU kita klaim hampir sama dengan ketika kita daftar sertifikasi PMP. Nah, cuma ketika kita mendaftar sebetulnya kita tidak perlu mensubmit dokumentasi pendukung ya. Jadi kita cukup laporkan di dalam sebutnya biasanya CCRS itu di websitenya PMI www.pmi.org. Nah, jadi kita nanti di sana udah ada aplikasi isiannya, tinggal kita isi aja termasuk kategori apa, education atau juga giving back. Nah, terus kita juga akan masukkan juga misalnya per Thailand Triangle-nya. Nah, tapi perlu diingat, jadi persis seperti ketika kita mau melakukan sertifikasi untuk melakukan aplikasi, ini kemungkinan akan ada random audit. Jadi jika kita sudah submit, dikumpulin aja dokumennya. Jadi misalnya kita beruntung ya terpilih jadi random audit, nanti kita harus mengirimkan biasanya dokumen pendukungnya. Begitu Sophie. Baik Reviewers, untuk pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh Reviewers, yakni jika saya telat memperbarui PDU, apakah sertifikasi PMP saya langsung hangus, Mbak Alin? Oke, pertanyaan bagus sekali nih Sophie ya. Jadi seperti tadi kan cycle-nya ada 3 tahun ya. 3 tahun itu misalnya untuk PMP kita butuh 60 PDUs. Nah, contohnya untuk RMP kita butuh 30 PDUs. Nah, selama 3 tahun itu kalau anggaplah kita case tadinya PMP ya, kita butuh 60 PDUs, berarti dalam 3 tahun kita harus mengumpulkan 60 dalam sesuai kategori yang diberikan oleh PMI di education sama giving back. Nah, kan sebetulnya ngambil sertifikasi PMP itu kan nggak gampang ya, kita butuh effort banget kan. Nah, jadi PMI sebetulnya menghargai itu. Jadi karena effortnya keras, jadi kita tuh dikasih waktu extension nih Sophie. Kalau misalnya kurang dari 3 tahun, kita ada namanya 1 tahun suspension atau kayak grace period lah ya. Kalau misalnya punya kartu kan ada grace periodnya, kartu telepon nih prabayar kan ya. Nah, itu juga sama. Nah, jadi misalnya cycle 3 tahun nih, kita kurang nih videonya, misalnya terkumpulnya baru 40 video. Nah, dalam 1 tahun itu kita dikasih waktu, jadi 3+1. 1 tahun ini kita dikasih waktu untuk melengkapi video kekurangannya kita. Tapi dalam 1 tahun ini kita sebetulnya tidak bisa menggunakan PMP. Jadi kalau misalnya Sophie buka di website kita, cari credential registry-nya, kita sebetulnya masih di hold sertifikasi kita. Tapi hanya di hold, bukan berarti hangus ya. Nah, sudah dikasih waktu 1 tahun, kita bisa submit kekurangannya tersebut. Nah, tapi misalnya udah dikasih 3+1, masih lupa juga, kadang-kadang kelupaan submit kita ya, masih kelupaan juga atau nggak lengkap, nah itu baru hangus Sophie. Jadi waktunya adalah 3 tahun plus 1 gitu. Nah, Reviewers, ternyata sertifikasi yang didapatkan itu tidak langsung hangus jika kita telat memperbarui PDUs. Ternyata ada toleransi dari Project Management Institute, yaitu selama 1 tahun. Jadi diharapkan Reviewers bisa untuk melakukan pengumpulan PDU sesuai dengan minimum requirement dari Project Management Institute seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Alin Veronica. Tadi Mbak Alin juga sempat bahas tentang suspension nih. Nah, ini juga pertanyaan berkaitan tentang suspension. Dapatkah saya melengkapi PDU selama masa suspension dan menerapkannya ke siklus CCR baru-baru ini? Ya, seperti penjelasan sebelumnya tadi kan relate, ya jawabannya bisa. Jadi dalam 1 tahun masa suspension itu, Sophie bisa melengkapi kekurangan PDU-nya. Nah, jadi itu, tapi harus sebelum itu ya, karena kalau sebelum udah lewat dari masanya ya udah nanti mau nggak mau, suka nggak suka, ya PMP-nya juga akan hangus. Baik, Reviewers, jadi ada warning nih sedikit. Reviewers diharapkan bisa dapat melengkapi PDUs dalam masa suspension. Jangan sampai sertifikasi yang telah didapatkan hangus. Nah, baik, pertanyaan yang terakhir ini adalah jika saya memiliki lebih dari 1 sertifikasi PMI, seperti misalnya saya memiliki sertifikasi PMP dan PMI RMP, bagaimana saya memaintainnya, Mbak Ali? Oke, nah ini pertanyaan yang sebetulnya cocok sekali dengan saya. Kebetulan saya kan punya 2 sertifikasi PMP sama RMP. Nah, banyak yang nanya nih misalnya, oh kok punya 2 sertifikasi susah nggak sih? PMP aja 60 video kok susah ngumpulin videonya. Nah, ini tambah RMP lagi. Nah, sebetulnya sih
mudah sih, karena kadang-kadang di beberapa kategori itu satu kegiatan bisa digunakan untuk beberapa sertifikasi. Sebagai contoh di kategori education itu kan untuk ways of working sama business acumen itu topik kan sangat luas. Dan ini tidak spesifik ke satu area domain sertifikasi. Jadi satu video yang kita klaim di topik ini itu bisa di-apply di semua sertifikasi. Contohnya nih, saya punya PMP sama RMP, terus saya mengikuti kursusnya leadership. Nah, di sana kan saya dapat 2 video. Nah, 2 video ini karena leadership kan luas nih, itu bisa diklaim di PMP dan juga di RMP. Nah, begitu juga di kategori giving back. Di giving back itu misalnya tadi saya volunteer di PMI Indonesia atau di event-eventnya PMI, terus saya bisa dapat 2 video. Nah, itu bisa saya klaim juga di sertifikasi PMP maupun di RMP saya. Begitu, Sofi. Jadi, jika Eveniewers punya 2 sertifikasi, Eveniewers bisa mengklaim si video itu untuk di masing-masing sertifikasinya. Jadi Eveniewers, tadi penjelasan dari Mbak Alin telah menambah wawasan kita terkait pembahasan tentang video. Diharapkan Eveniewers dapat lebih memahami secara detail tentang video. Jadi nanti untuk memaintain sertifikasinya sudah lebih paham ya Eveniewers. Terima kasih banyak Mbak Alin atas penjelasan detailnya tentang video. Diharapkan Eveniewers dapat memaintain videonya sebelum sertifikasinya nanti hangus. Nah, sebelum saya tutup sesi podcast kali ini, dari Mbak Alin Veronica, apakah ada yang mau disampaikan? Oke, thank you Sofi. Baik Eveniewers, tadi kita sudah membahas detail mengenai video kan. Jadi di sini cukup dibahas detail mengenai apa yang harus kita lakukan untuk memaintain kredensialnya, terus kategorinya seperti apa, terus juga cycle-nya bagaimana, terus juga kalau kita punya lebih dari satu sertifikasi apakah kita bisa apply di beberapa sertifikasi untuk videonya. Nah, jadi buat Eveniewers nggak usah khawatir. Nah, cukup gampang sebetulnya mengumpulkan videosnya. Cuma sebagai profesional pesan saya satu, jangan kelupaan sebetulnya. Jadi biasanya bukan karena susahnya, terkadang kita kelupaan untuk mengumpulkan videos karena kita terlalu sibuk ngurusin proyeknya. Nah, jadi ingatnya justru bukan di 2 tahun pertama pelan-pelan nyicil, tapi di tahun terakhir akhirnya kita lupa nih di 2 tahun berikutnya apa aja sih yang kita ikutin kegiatannya. Nah, jadi simple sekali mengumpulkannya, terus juga tadi jangan sampai lupa. Itu aja sih Sofi. Terima kasih Mbak Alin atas closing remark-nya. Nah, buat Eveniewers tetap semangat ya dalam memaintain videonya. Baik, untuk Eveniewers yang tertarik mengambil kelas sertifikasi PMP dan untuk ujian PMP-nya bisa daftar di Evenue Indonesia atau bisa berkunjung ke website kami di www.evenue.co.id atau bisa juga dengan email untuk mengirimkan pertanyaannya ke sales@evenue.co.id. Sampai jumpa lagi di sesi podcast projection berikutnya. Tetap semangat. Dadah.